Kemudian beliau Sayyidah Aisyah menyuruh membuat makanan yaitu talbina. Talbina semacam. Nah itu Gus ya. Iya ya. Bubur lah kalau sekarang Iya. Gus ya. Itu. Tajin kata Tajin. Itu disuruh bagikan Gus. Ini. Kemudian sedekah ini kapan Gus? Apakah ada larangan sedekah pada waktu tertentu? Nah, itu berarti kekurangan mereka. Mereka itu menempatkan ibadah mahdoh. Ada yang muakkad, ada yang muqayyadah kan? Muqayyadah. Yang mutlaqo itu oleh mereka didudukkan sebagaimana yang muqayyadah. Ini kesalahan mereka sebenarnya. Terus mereka biasanya Gus ya. Tapi itu kan sudah orang sumpah masih mengeluarkan sedekah. Mereka bertiga ngaji Al-Quran Gus. Di Al-Quran tanda orang muttaqin, tanda orang bertakwa di antaranya alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i. Ini kan? Iya. Jadi orang bertakwa itu meskipun dalam keadaan fis-sarra, dalam keadaan tajir, gitu ya. Wad-dharra, dalam keadaan kere, itu tetap yunfiquna. Jadi kata orang Ini Gus. orang Arab Timur bersawun alaihim. Jangan saja kan. Kalaupun ya dalam keadaan kepepet lah istilahnya tetap sedekah. Dan sebenarnya ini sedekah ini bukan termasuk tahlilannya Gus. Iya kan ya? Iya. Termasuk kita menghormati tamu dan semacamnya. Masuk kepada ikram duyuf. Itu juga sedekah kan? Sedekah kan? Pokoknya membuat orang bahagia. Nah, maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Ini loh. Ini mereka yang nggak paham di sini. Jadi mereka itu malah menghalang-halangi manusia untuk bersedekah. Ajaran siapa yang melarang sedekah ini saya nggak tahu. Padahal sudah mujma' ya. Mujma' alaih. Mujma' alaih sedekah sampai mesti. Lah iya. Sedekah itu kata Rasulullah sendiri. Rasulullah sendiri yang mengajari kita bukan hanya terbatas pada mal kan. Kita senyum. Lah, Sedekah. senyum, sedekah. Sedekah. Nah, kita senyum. Kullu ma'rufin shadaqah. Sedekah. Termasuk bacaan itu juga sedekah sebenarnya kan dia. Bener. Bahkan mereka itu biasanya ngambil di kitab Al-Umus. Untuk Imam Syafi'i iya. disebut oleh mereka al-maktam. Apa itu al-maktam? Al-ijtima kan, perkumpulan. Sekarang persoalannya, apakah Islam melarang orang berkumpul? Setelah kematian. Nah, kalau memang Islam melarang perkumpulan, maka Islam haramkan sholat jemaah. Artinya apa? Perkumpulan sama sekali tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang berkumpul ngapain? Itu loh. Kalau ngumpul ngaji Quran bagus, ya? Ini. Dan biasanya mereka diarahkan berkumpul setelahnya orang yang meninggal. Ini yang tidak diperbolehkan oleh mereka. Lah, larangan berkumpul setelah orang meninggal itu mana? Hukum haram harus dibangun dari hadis yang sahih. Adakah hadisnya? Kata mereka begini. Ayo. Kata mereka begini. Iya, ya. Kalau masalah ibadah jangan ditanya larangannya. Jangan ditanya larangannya, tapi harus dibangun dari perintahnya kata mereka. Tapi ini kan pakai ibadah juga. Jadi kalau ibadah jangan ditanya larangannya, tapi ditanya dicarilah dalilnya katanya. Dalilnya mau minta dalil berapa? Islam itu ajarannya tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Istimbatnya dari sana. Nah, kita tahu ketika orang itu kehilangan keluarganya, sedih nggak? Sedih. Maka kita datang untuk menghibur. Islam mengajarkan takziah. Dan takziah itu pasti terjadi perkumpulan nanti. Jelas. Nah itu ya. Kemudian mereka menggunakan maktam, konsepnya Imam Syafi'i. Padahal konsep maktam di sana di masa Imam Syafi'i ternyata ketika berkumpul nanti akan yujadidul huznah katanya. Tapi maktam-maktam di situ kan diarahkan ke kira. Iya benar. Iya kan? Ngumpul-ngumpul. Tapi kita ingat bahwa al-hukmu yaduru ma'ilati wujud dan wa'adaman. Taghayyur ahkam bitaghayyur azman wal amkan. Tapi jangan tinggi-tinggi. Khawatirnya mereka tidak paham juga. Iya benar-benar. Kita kembali lagi fokus ke yang Firanda. Mungkin ada beberapa kitab lagi. Enggak, soalnya gini Gus. Mereka nyerangnya Aswaja itu dengan konsepnya Imam Syafi'i maktam tadi Gus. Oh iya. Mereka lupa bahwasanya konsep Imam Syafi'i ternyata yang dilarang memperbarui rasa sedih. Ternyata masyarakat sekarang beda. Justru kalau keluarga tidak ada yang datang, sedih. Itu yang sedih. Dipikir jangan-jangan masyarakat gak peduli gue. Gitu ya. Mungkin begini Gus.
mereka sebenarnya kikir pelit tuh. Jadi ketika mereka ada keluarganya meninggal dunia, mau untuk mensedekahi keluarganya, untuk memberikan makan inam terhadap keluarganya, mereka itu kikir dan pelit, Gus. Tapi itu hak mereka, Gus. Tapi kesalahannya melarang orang lain bersedekah. Iya. Sekarang pertanyaannya, adakah dalil larangan, Gus, melarang orang sedekah? Yang ada perintah untuk sedekah. Mereka kadang ini, Gus, mereka tidak paham antara ibadah yang mutlakoh dengan ibadah yang muqayyad. Tidak paham. Sehingga kalau mereka nuntut perintah itu global. Tapi gini, Gus. Contoh, sholat mutlak itu kapan, Gus? Makanya ulama mencari dari larangan. Gini, Gus. Bukan dari perintah sholat mutlak itu. Contoh. Sehingga dilarang, Gus, sholat mutlak di apa itu sholat sunnah di waktu-waktu yang tahrim ya. Ternyata larangannya larangannya yang dicari, bukan perintahnya gitu. Gini, Gus. Saya ingin lucu sebenarnya gini, Gus. Ada pertanyaan kepada Firanda sendiri nih. Kita kembalikan kepada Firanda. Bagaimana hukumnya berdoa di dalam sujud selain dengan apa yang diajarkan Rasulullah? Bagaimana jawaban Firanda? Tidak ada larangan. Tidak ada larangan. Oh, bisa seperti itu ya? Padahal ini sholat loh. Kan harus doa-doanya maksud kata orang-orang Wahabi sendiri itu kan. Tetapi ketika Firanda ditanya bagaimana hukumnya orang sujud kemudian membaca doa lain lah, misalnya kita ingin jodoh yang cantik misalnya, boleh kata Firanda, bahkan pakai bahasa Indonesia boleh. Kan pasti alasannya darinya umum, tidak ada larangan, tidak ada larangannya. Itu Firanda sendiri loh. Nah, kita kalau menggunakan bertanya mana dalil yang melarang tahlilan, disalahkan oleh mereka. Mereka sendiri tidak mau dibagi. Kayak mereka membagi bid'ah, Gus, ada bid'ah alat katanya. Iya. Itu dibagi juga namanya. Dibagi. Oh, ini cuma sarana katanya. Loh, kalau bid'ah ada bid'ah sarana, ada bid'ah apa nanti lagi, Gus? Hakikat gitu, Gus ya. Sarana, wasilah, wasitoh. Mereka di sana rancunya, Gus. Mereka katakan kalau pakai ini ya sarana, cuma saya katakan gini loh. Semua itu buat sarana. Maksudnya apa? Mereka tidak bisa membedakan mana wasail, mana makosid. Mereka nggak bisa. Yang namanya Maulid Nabi itu sarana. Wasail itu. Makosidnya apa? Membuat cinta umat kepada Nabi. Kalau bid'ah sarana boleh, seharusnya jangan dilarang dong Maulid Nabi itu. Karena lil wasail hukmul makosid. Sedangkan wal makosid kalau wajib maka wasanya wajib. Dan mencintai Nabi, Gus, hukumnya wajib lain. Dan tidak mungkin orang cinta Nabi kalau tidak tahu sejarah Nabi. Tidak mungkin orang tahu sejarah Nabi kalau tidak mendengar tentang sejarah Nabi. Tidak mungkin orang mendengar sejarah Nabi kalau tidak ada yang cerita tentang sejarah Nabi. Ini mereka nggak paham, Gus. Sulit loh ya. Sulit untuk memahamkan. Nah, kembali lagi, Gus ya, kalau minta tahlilan darinya cuma satu kitab, terlalu banyak, Gus. Kalau mau dibaca ya, ini ada Al-Fatihah Al-Kubra. Coba kita aja, biar dicari sendiri oleh Firanda. Silakan cek kalau memang mau minta, Gus ya, mau minta dari tahlilan, anjuran ulama Syafi'iyah yang mengatakan tahlilan dianjurkan, cek dalam Hasatul Bajuri, cek juga dalam kitab Al-Fatihah Al-Kubra Al-Fiqhiyah, cek dalam Ghiyatul Mustashidin, cek dalam Ihya Ulumuddin, cek dalam kitab Al-Islami wa Adillatu, cek dalam kitab Busrul Karim, bisa masalah ta'lim. Kemudian cek juga di dalam Al-Islami wa Adillatu, kemudian juga cek itu di dalam kitab apa itu, Gus, Al-Iqna ya, cek juga di dalam kitab itu, Gus, apa itu Al-Bajuri ya, Syarhul Mujahidin Al-Khatib. Itu terlalu banyak. Cek juga di dalam kitab tafsir apa itu Ahkam, tafsir Imam Ibnu Katsir, Gus, Imam Ibnu Katsir. Kalau Imam Ibnu Katsir tidak bisa. Ibnu Katsir itu enggak ada ya? Itu kayak Al-Wahabi juga kayaknya. Ibnu Katsir murid Ibnu Taimiyah juga. Ya, itu tafsir Al-Baghawi, Gus ya. Tafsir Al-Baghawi juga di dalam tafsir Al-Qutubi, juga dalam kitab Hasyatus Sawi. Di sana sangat jelas, Gus. Bahkan ketika beliau menjelaskan wa alaisal insan illa ma sa'a, ternyata di sana dijelaskan, termasuk di dalam kitab Fathul Qorib, apa Fathul Wahhab ya, Fathul Wahhab, kemudian juga dalam kitab Hasyatul Bidayoni, kemudian juga dalam Hasyatus Sawi, di sana dijelaskan wa alaisal insan illa ma sa'a, itu sudah mansukhul hukmi. Ya kan ya? Sudah mansukhul hukmi, dan itu saya sudah terangkan, Gus. Itu kayaknya Ibnu Abbas yang menerangkan itu, yang mengatakan maksud itu. Sahabat Ibnu Abbas nih. Ya, Ibnu Abbas. Kalau Ibnu Abbas itu bukan sahabat. Maaf teman-teman, saya teringat kepada Syekhnya Wahabi. Ibnu Abbas.
Ibnu Abbas. Kalau Ibnu Abbas itu ulamanya Wahabi. Maksud saya Ibnu Abbas. Oh, terlalu banyak Gus ya. Kalau saya sebutkan yas'alunaka fid din wal hayat itu ya Allah. Berapa kitab nih itu? Kalau cuma mau minta 50 kitab, 100 kitab ada tanggal. Kalau ulama Nusantara ada yang ngarang. Kalau Nusantara contohnya yaitu Zain Gus. Karya daripada Syekh Nawawi Banten. Ada juga ya. Bahkan beliau mengatakan di sini ya, wa qala Ibnu Hajar naqla Asyari Mukhtar, madzhab Ahlussunnah anna lil insani ay ja'ala thawab amali wa sholatil bayi wa yasiluhu intaha. Itu Gus dalam kitab Nihayatuz Zain. Itu kan sama dengan pernyataannya Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Lah, ya kan ya? Sama-sama sampai kan. Jangan dibocorkan Gus. Kalau iya, kalau Ibnu Taimiyah sendiri ya ngakui. Ditanya kan Ibnu Taimiyah itu bagaimana hukumnya membaca tahlilan 70.000 kali, ya kan, kemudian hadiahnya dihadiahkan terhadap itu seingat saya gini Gus, redaksinya dalam kitabnya Majmu' Fatawa Imam Ibnu Taimiyah wa tanaza'u fi amali badaniyah kas-sholati was-shaumil qiraah. Iya. Namun was-shawabu annal jami'ah yasiru ilaihi. Nah, ini Gus. Jadi mereka para ulama memang masih khilaf yaitu tentang masalah anggota tubuh ketika beramal, contohnya sholat, puasa, kayak baca Al-Quran. Tapi kata Ibnu Taimiyah, wassawabu annal jami'a yasiru ilaihi. Berarti Ibnu Taimiyah langsung memvonis wassawab. Yang benar termasuk Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa Warasa'inah. Sehingga mereka sendiri. Iya. Imam Ibnu Taimiyah sendiri. Orang-orang Wahabi. Mohon maaf ya. Syekh Utsaimin ternyata mengatakan sampai itu ada Gus. Imam Ibnu Taimiyah itu dalam fatwa Majmu' Fatawa Warasa'inah itu mengatakan untuk masalah qiraatul Quran itu sampai detail Gus. Pertanyaannya ada orang yang ngaji Quran kemudian dihadiahkan kepada mayit, maka kata Imam Ibnu Taimiyah ulama memang masih hilaf. Pendapat yang pertama mengatakan tidak sampai. Tapi pendapat kedua sampai. Lalu kata Imam Ibnu Taimiyah warajih al-qaulu tsani. Pendapat yang kuat, pendapat yang kedua. Bukan merajuk gitu. Nah, ya. Warajih al-qaulu tsani. Pendapat yang unggul menurut Syekh Utsaimin adalah pendapat yang sampai. Dan itulah tahlilan. Jadi tahlilan intinya teman-teman, tahlilan itu adalah ihda'ut sawab. Sawab apa saja. Benar. Bukan hanya sawab, ya itu kan hanya kebiasaan kita ya membaca tasbih, tahlil, tahmid, kemudian coba gini aja wis. Dalam kitabnya siapa itu pendirinya Wahabi Gus? Muhammad bin Abdul Wahhab. Itu coba cek dalam kitab apa itu? Sahsiyah itu Gus ya? Rosail Sahsiyah kayaknya Gus ya. Itu sampai beliau mengatakan wa amma madhabuna fa madhabul Imam Ahmad, Imam Ahli Sunnah. Kan gitu guys ya. Ternyata kalau memang pendiri Wahabi Muhammad bin Abdul Wahhab itu mengikuti mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal, apa pandangan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal? Ternyata Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, jika kalian memasuki kuburan, maka bacalah Al-Fatihah, bacalah Al-Ikhlas, bacalah Al-Mu'awwidhatain, kemudian hadiahkan pahalanya kepada ahli kubur itu karena itu sampai. Itu di nukilip nih Gus. Iya. Di kitabnya di nukil. Saya pernah baca ulama Syafi'iyah juga gitu, Gus. Iya. Termasuk di Anat Thalibin di sini. Itu Imam Ahmad bin Hanbal, Gus. Saya kira closing dulu ya Gus. Nah, ya. Intinya mereka gak butuh hujah. Enggak butuh hujah, mereka butuh hidayah. Ya. Untuk teman-teman Wahabi mudah-mudahan segera dapat hidayah ya. Amin amin. Dan apabila ada teman-teman Wahabi yang tidak terima apa yang kami bahas saat sekarang ini, kami dan Gus Sani siap untuk live diskusi live dengan teman-teman Wahabi. Saya nunggu kabar dari Firanda Gus karena dia sudah nantang kan. Ya, untuk Ustadz Firanda, Anda jenengan Pak Dokter telah menantang untuk membuktikan bahwa datangkan kitab Syafi'iyah yang memperbolehkan menganjurkan tentang masalah tahlilan. Nah, kami Gus Sani ini sudah mendatangkan beberapa kitab ini untuk Pak Firanda. Mohon kalau memang ini didengar oleh jenengan ya Pak Firanda, mohon ditanggapi ini. Kami tunggu. Nanggung, minta satu kitab nanggung. Mending kata Gus Sani tadi 100 kitab. Nanti nggak muat nanti. Nggak muat, tanya nanti nggak muat ikuti. Baik, ya Allah. Saya kira cukup ya Gus. Terima kasih untuk Gus Sani. Saya pamit mau terus ke situ masih mau melanjut ini. Lanjut perjalanan. Bimbing umat. Ini sudah jam berapa sekarang? Jam 1. Jam 1 malam gitu teman-teman.
Alhamdulillah, ini barokah. Amin. Ya, terima kasih. Kayak namu dikasih makanan bid'ah enggak, Gus? Bid'ah. Kalau udah dimakan bid'ah. Aduh, ya Allah. Terima kasih semuanya atas sambutannya di Pondok Pesantren Zainul Hasan ini kepada kami. Monggo main-main yang lain. Kami tunggu. Abi Hamdan juga pernah sampai di sini ya, Gus? Abi Hamdan, Gus Zaka, monggo. Gus Zen, Gus Adha, ya. Gus Adha orang sini sendiri. Masa? Main-main. Para subscribernya Ustaz Afandi, monggo main-main. Tinggal calling Gus ya. Nanti saya jemput sendiri, dia pajarakan gitu ya. Iya, siap. Baik, terima kasih teman-teman. Wahirun ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama ini? Tidak. Lebih 2 minggu.